warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muri dengan NPM 1970530099. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Baitur Rahmah. Di video ini saya akan membahas tentang sumber dana jangka panjang, yaitu pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Nah, di sini mari kita sama-sama belajar tentang sumber dana jangka panjang. Yang pertama, apa itu sumber dana jangka panjang? Nah, sumber dana jangka panjang merupakan sumber pendanaan yang memiliki jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Di sini, sumber dana jangka panjang ini ada yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo, seperti hutang obligasi dan hutang jangka panjang di bank. Di samping itu, sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki jangka waktu seperti ada modal sendiri dan modal saham biasa. Nah, kemudian kita lanjut. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang. Nah, di sini jenis-jenis sumber dana jangka panjang ada 4, terbagi atas 4. Yaitu yang pertama long term loan, yang kedua obligasi, yang ketiga ada saham, yang keempat ada saham preferen. Nah, di sini saya akan fokus pada yang nomor 1, yaitu long term loan. Nah, kita lanjut. Apa itu yang disebut dengan long term loan? Long term loan ini disebut juga dengan hutang jangka panjang pada lembaga keuangan. Nah, long term loan merupakan perjanjian antara peminjam yang disebut dengan debitur dengan pemberi pinjaman yang disebut dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar secara prodik, mencakup bunga dan pokok pinjaman. Kredit ini juga dapat disediakan oleh bank atau kredit investasi, perusahaan asuransi, serta dana pensiun perusahaan yang belum digunakan. Nah, kita lanjut, yaitu tingkat bunga long term loan. Tingkat bunga long term loan ini yaitu terbagi atas 2, yaitu yang pertama tetap atau fixed. Lazimnya setinggi tingkat bunga obligasi yang memiliki jatuh tempo dan tingkat risiko yang sama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tingkat bunga pasar atau floating berdasarkan presentasi tertentu di atas prime rate atau tingkat bunga surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini ada kata-kata prime rate. Prime rate yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh bank pada nasabah atau kepada si peminjam. Nah, kita lanjut. Di sini ada salah satu contoh kasus tentang sumber dana jangka panjang ini, di mana pada awal tahun 2012 perusahaan menandatangani perjanjian kredit senilai 2.000 juta selama 12 tahun dengan Bank X. Tingkat bunganya yaitu 15% dari saldo kredit dengan Bank X sampai saat ini perusahaan belum membayar angsuran pokok pinjaman. Pada awal tahun 2022 mendapatkan tawaran kredit dari bank asing dengan bunga 12% per tahun. Sewaktu perusahaan ingin menyampaikan niatnya untuk melunasi kredit investasi, pada Bank A menyatakan bahwa pelunasan sebelum jangka waktu 12 tahun akan dikenakan denda 2% per tahun. Maaf ya, salah tulis. Ini dendanya 2% per tahun. Nah, apakah perusahaan tetap bertahan pada Bank X atau beralih pada bank asing? Nah, kita lanjut di sini. Nah,
Cara jawabnya adalah jika bertahan pada bank X. Di sini bank X nih, maaf ya. Ini ada salah sedikit. Di sini ada bank X. Di sini cuman salah penulisan pada nama banknya aja. Bunga yang dibayarkan adalah, yaitu kita cari bunga sama dengan 2 dikali 15% dikali 2000 juta sama dengan 600 juta. Nah, kawan-kawan pasti bertanya, dari mana datangnya angka 2 gitu kan? Nah, di sini datangnya angka 2 tersebut, di sini kan di soal udah dijelaskan. Kita kembali di slide belakang gitu kan. Di sini. Nah, pada tahun 2012 perusahaan mendatangi perjanjian kredit senilai 2000 juta. Kemudian pada awal tahun 2022 mendapatkan tawaran kredit dari bank asing. Nah, dari 2012 ke 2022 itu kan 10 tahun. Nah, sedangkan dia di sini jangka waktu kredit perjanjiannya yaitu 12 tahun. Jadi sisanya itu ada 2 tahun. Jadi makanya di sini kita tulis 2. Berarti 2 dikali 15% dari bunga yang pada bank A dikali 2000 juta sama dengan 600 juta. Nah, jika pindah ke bank asing, jumlah yang dibayar yaitu kita cari denda. Denda sama dengan 2 datangnya dari yang tadi dikali 2% dari denda yang dia tawarkan, yaitu kan 2% tadi kan, dikali 2000 juta sama dengan 80 juta. Kemudian kita cari bunganya sama dengan 2 dikali 12%. Tadi bunganya dia memberikan bunga 12% dikali 2000 juta sama dengan 480 juta. Kemudian kita totalin 80 juta ditambah dengan 480 juta, totalnya sama dengan 560 juta. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya jika bertahan pada bank A, kita bakalan membayar sebanyak 600 juta. Sedangkan jika kita pindah kepada bank asing, kita hanya membayar 560 juta. Jadi di sini kesimpulannya kita bakalan lebih untung jika kita memilih pindah ke bank asing. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum saya menutup, buat kawan-kawan yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, dan jika ada yang salah atau ada yang kawan-kawan ada merasa yang janggal gitu, silahkan kawan-kawan berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.